menebar dakwah, meraih surga. Selanjutnya, yang keempat, Al-Qur'anu kalamullah. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Kata beliau, wal Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sami'tu Sufyana yaqul, aku mendengar Sufyan, yakni Sufyan bin Uyainah. Ini gurunya penulis, salah seorang ulama ahlul hadis yang saleh, yang terkenal. Sufyan bin Uyainah mengatakan, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Wa man qala mahlukun fahuwa mubtadi'. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia adalah ahlul bid'ah. Lam nasma ahadan yaqulu hadza. Ya, kami tidak pernah mendengar seorang ulama pun yang mengatakan demikian. Jadi nggak ada ulama yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ulama salaf ya, nggak ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Semua ulama sepakat bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini ayyuhal ikhwah masuk dalam pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus meyakini bahwasanya pertama, Allah itu punya sifatul kalam. Allah itu punya sifatul kalam. Apa sifatul kalam? Berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Berarti Allah itu punya sifat berbicara. Kita tetapkan. Allah berbicara tapi tidak seperti makhluknya. Sebagian orang-orang ahlul bid'ah tidak menetapkan sifatul kalam bagi Allah SWT. Karena kata mereka, kalau Allah SWT berbicara, berarti konsekuensinya Allah SWT punya lisan, punya bibir, punya tenggorokan, punya gusi, ya, dan lain sebagainya. Ya, padahal kewajiban kita, sebagaimana nanti akan kita bahas, kewajiban kita dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Quran dan hadis tanpa menyamakannya dengan makhluk. Titik. Ya, Allah telah menyebutkan bahwa dirinya punya sifat kalam dan itu sempurna bagi Allah. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara, Allah itu bisu, justru itu adalah celaan. Karena yang bisu itu tidak layak sebagai Tuhan. Ya, yang bisu tidak layak sebagai Tuhan karena itu cacat. Makanya Nabi SAW mengabarkan tentang Dajjal yang akan keluar di akhir zaman, ya, bahwa dia mengaku sebagai Tuhan tapi dia itu pendusta, dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia saja cacat, dia saja buta. Bagaimana dia mengaku sebagai Tuhan? Ya, nah, jadi yang harus kita pahami, Allah itu punya sifat al-kalam, ya, punya sifat berbicara. Salah satu kalam Allah SWT adalah Al-Quran. Tentu ini salah satu saja, bukan hanya Quran saja. Karena kitab-kitab Allah SWT itu bukan hanya sekedar Al-Quran. Di sana ada Taurat, di sana ada Injil, ya, di sana ada Zabur, ya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk menetapkan sifatul kalam bagi Allah, dan salah satunya adalah Al-Quran. Ya, salah satunya adalah Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada seorang kafir yang meminta jaminan keamanan kepadamu wahai Muhammad, berikanlah jaminan keamanan kepadanya agar dia mendengar firman Allah SWT, yaitu Al-Quran. Jadi ya, Al-Quran adalah firman Allah SWT, bukan makhluk. Ini penting karena orang-orang ahlul bid'ah mereka mengatakan Al-Quran itu adalah apa? Makhluk. Ya, nah ini paham Mu'tazilah, ahli filsafat. Ya, kalau sekarang orang-orang liberal, ya, Hizbut Tahrir dan sebagainya, mereka mengatakan Quran itu adalah makhluk. Konsekuensi dari paham ini akhirnya mereka tidak ada pengagungan kepada Al-Quran.
Akhirnya ada yang berani menginjak Al-Quran, ada yang berani mengatakan Al-Quran perlu direvisi, ya, ada yang mengatakan Al-Quran boleh dikritik, ya, ada yang mengatakan Al-Quran itu sudah tidak asli lagi, ya, bahkan ada yang berani menginjak-injak Al-Quran, ya, membakar Al-Quran dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak ada penghormatan kepada Al-Quran. Karena bagi mereka cuma makhluk atau ucapan makhluk, bukan firman Allah SWT yang harus diagungkan. Dan ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Ya, ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya.